Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulesti Deta Kemala NIM 118230047 ingin menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan secara teratur dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan pendaftaran tanah. Apa sih tujuan pendaftaran tanah itu? Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Yang kedua untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pemegang hak suatu bidang tanah atau satuan rumah susun. Yang ketiga untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pertanahan pada saat zaman kolonial Belanda dan pada saat Indonesia telah merdeka. Yang pertama, pada saat zaman kolonial Belanda. Hubungan negara dengan tanah pada saat zaman ini menyatakan negara sebagai pemilik penuh atas tanah. Jadi, masyarakat tidak memiliki wewenang sedikitpun. Yang kedua, pada saat zaman Indonesia telah merdeka. Hubungan tanah dengan negara pada saat zaman ini adalah negara sebagai kekuatan seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat sudah memiliki hak atas tanah. Perkenalkan, nama saya Sofia Delus Burginting, NIM 118230081 dari Prodi Teknik Geomatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah menurut UPA dan PP nomor 40 tahun 1956 yaitu: 1. Hak penguasaan atas tanah. 2. Hak atas tanah yang bersifat tetap yang meliputi hak milik, hak usaha, hak pakai, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak memungut hasil hutan. Yang ketiga, ada hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu ada hak gadai, hak menyewa lahan. Dan syarat pendaftaran tanah itu: 1. Mengisi formulir pendaftaran tanah, membawa surat kuasa apabila dikuasakan. Yang kedua, memfotokopi KTP dan KK serta membawa surat pembelian atas tanah dan pelepasan hak tanah. Yang ketiga, memfotokopi SPPT, SBB, PBB dan lainnya, dan melampirkan SSP atau PPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, NIM 118230043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pendaftaran tanah. Jadi, proses pendaftaran tanah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menurut pendaftaran tanah secara sistematik PP nomor 24 tahun 1997. Di sini ada 12 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, adanya rencana kerja. Yang kedua, pembentukan panitia adjudikasi. Ketiga, pembuatan peta dasar pendaftaran. Keempat, penetapan batas-batas bidang tanah. Kelima, pembuatan peta dasar pendaftaran. Keenam, pembuatan daftar tanah. Ketujuh, pembuatan surat ukur. Kedelapan, pengumpulan data penelitian data yuridis. Kesembilan, pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran yang dilakukan untuk 30 hari. Kesepuluh, pengesahan hasil pengumuman. 11, pembukuan hak dilakukan dalam buku tanah. Dan yang ke-12 adalah penerbitan sertifikatnya. Selanjutnya, bagian yang kedua itu menurut Permen Agraria Kepala BPN 3 1997. Ada 11 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menetapkan lokasi pendaftaran tanah tersebut. Yang kedua, melakukan persiapan. Yang ketiga, pembentukan panitia adjudikasi. Keempat, penyelesaian permohonan yang ada saat dimulainya pendaftaran tanah secara sistematik. Kelima, melakukan penyuluhan. Keenam, pengumpulan data fisik. Ketujuh, pengumpulan dan penelitian data yuridis. Kedelapan, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya selama 30 hari dan disahkan oleh panitia adjudikasi. Kesembilan, penegasan konversi dan pengakuan hak-hak serta pemberian hak. Kesepuluh, pembukuan hak. Dan yang ke-11 barulah kita bisa melakukan penerbitan sertifikat. Kedua, proses pendaftaran tanah ini ditandatangani oleh panitia adjudikasi atas nama KKAN. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pendaftaran tanah. Jadi, asas-asas pendaftaran tanah yang ada di Indonesia terbagi menjadi 5. Apa aja sih?
Yang pertama ada asas sederhana, yang kedua asas aman, yang ketiga asas terjangkau, keempat asas mutakhir, dan kelima asas terbuka. Asas sederhana adalah asas yang dimaksudkan agar ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, mengenai asas aman. Asas aman ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Yang ketiga, itu mengenai asas terjangkau. Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memerlukan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi yang lemah. Yang keempat, asas mutakhir. Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Yang kelima, asas terbuka. Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten ataupun kota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Dikajaro, NIM 11816008 dari Prodi Matematika dari kelompok 5 pendaftaran tanah. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan fixed boundary, general boundary, dan topological boundary. Fixed boundary atau sering disebut juga dengan batas resmi. Fixed boundary ini pemberian batas daerah secara sepihak dengan memasang pembatas yang bertuliskan fixed boundary atau disebut juga dengan batas resmi. Sedangkan general boundary disebut juga dengan batas umum. Kemudian topological boundary itu disebut juga dengan bukan batas yang kaku atau rigid. Kemudian poin kedua saya akan menjelaskan mengapa pendaftaran tanah disebut juga dengan legal kadastar. Pendaftaran tanah disebut juga dengan legal kadastar karena pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Adapun dasar hukumnya, yang pertama itu Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19, pasal 23, pasal 32, dan pasal 38. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan yang terakhir itu Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriansyah Pratama Putra, NIM 118230069. Di sini saya akan mempresentasikan dengan bagaimana jika sertifikat tersebut hilang dan bagaimana cara mengurus sertifikat yang hilang. Nah, di sini jika sertifikat seseorang hilang, apakah sertifikat nama kepemilikannya akan juga hilang? Selagi sertifikat tanah hilang, maka nama kepemilikannya tidak akan hilang. Hal itu dikarenakan apabila seseorang ingin mengurus sertifikat tanah yang hilang, maka nama kepemilikannya tetap masih ada. Nah, bagaimana cara mengurus sertifikat tanah yang hilang? Nah, yang pertama kita harus mengajukan surat permohonan yang hilang, sertifikat tanah yang hilang ke kantor BPN setempat. Kemudian jika nama pemilik tersebut meninggal dunia, maka bisa diahli wariskan ke keluarga-keluarganya. Nah, maka kantor BPN tersebut akan melaporkan kehilangan sertifikat tersebut. Namun, jika dalam waktu 1 bulan setelah menyangga dan setelah pengumuman ada, maka BPN akan menerbitkan sertifikat pengganti. Yang kedua, masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar di Indonesia. Mengapa hal ini tuh bisa terjadi? Yang pertama, bidang tanah yang didaftarkan itu tuh belum memenuhi syarat. Yang kedua, bidang tanah yang dicetak dalam buku tanah itu masih dalam sengketa ataupun perkara di pengadilan. Yang ketiga, bidang tanah yang subjeknya belum jelas, seperti pemiliknya siapa, tempatnya di mana, ataupun keberadaan pemiliknya ada di mana. Itu semuanya masih belum jelas. Yang keempat,
batas bidang tanah yang satu dengan bidang tanah yang sebelahnya itu tuh masih belum jelas bagaimana hubungannya. Lalu bagaimana sih solusi untuk menangani hal ini? Solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk peraturan pemerintah, baik dengan cara merevisi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ataupun membuat peraturan pemerintah tersendiri mengenai PTSL berdasarkan permasalahan pendaftaran tanah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.